Oke, kembali lagi dengan saya Surya. Kali ini saya camping di apa namanya? Di Pinggan, Bukan di Pinggan ya, di Pinggan di Gemora Hills. Glamora Hills. Ya. Nah, dan malam ini saya kedatangan dua bintang tamu yang nggak penting. Tamu bintang. Perkenalkan, Dari saya, perkenalkan nama saya Adi Krisnawan. Biasanya perkenalkan nama saya Adi Krisnawan, biasa dipanggil Adi. Di sini saya lagi jadi bintang tamunya dari Pak Surya. ya lagi satu. Perkenalkan nama saya Wika. Di sini saya sebagai yang penting bintang tamu. Ini lawan dulu. Podcast dan camping. Podcast dan camping. Podcast dan camping. Oke, kali ini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan di gelas ini. Jadi nanti para bintang tamu saya yang nggak penting ini akan memilih satu pertanyaan, untuk selanjutnya nanti akan diberikan jawaban. Ya, boleh acak dulu? Boleh. Mulai dari mana? Coba siap dulu. Dimulai dari Wika. Silakan ambil pertanyaannya. Dibacakan. Ini terus ini. Yuk. Siap. Pertanyaan pertama. Kenapa belum punya pacar? Jelaskan. Harus nggak boleh bohong. Ini harus real loh. Waduh. Kenapa Kenapa belum punya pacar? punya pacar? Kenapa belum punya pacar? Karena belum ada. Nggak boleh seperti itu. Harus real. Lainnya. Kenapa? Harus mendekat lengkap lah. Kenapa belum punya pacar? Mungkin jawaban serius. Mungkin karena untuk saat ini merasa belum cukup mampu untuk bertanggung jawab dengan diri sendiri, jadi belum pingin untuk punya pacar dan untuk bertanggung jawab kepada orang lain lah. Belum merasa belum mampu Belum menghidupi orang mampu lain. Mau Jadi fokus sama diri sendiri dulu. hidupi diri sendiri Iya, diri bener. sendiri dulu lah, Iya. baru hidupi orang lain gitu. Benerin maksudnya. diri sendiri dulu baru. Bijak. Ya, wayah. Wayah. Jawaban yang wayah, teman-teman. Ngendih. Ini pertanyaan udah saya bakar. Sekarang pertanyaan kedua ke Adi. Cak. Ambil. Sini seragam saya. Apa ya? Deg. Nah, seandainya saya punya pacar, saya akan Seandainya saya punya pacar, saya akan bertanggung jawab, berusaha untuk membuat pacar saya nyaman, bahagia, dan tidak menyesal memilih saya, terutama demi keberlangsungan hubungannya lebih baik nanti. Wih. Gitu. Kelas. Gitu. Jadi laki-laki harus bertanggung jawab ya guys ya. Laki-laki apa yang dia pegang? Omongannya ya guys ya, aman. Itu jadi kalau seandainya Adi punya pacar, dia akan Membuat nyaman, pokoknya
tanggung jawab. Jangan ragu-ragu milih Kak Adi. Masih gini Masih diskon fresh. ini masih fresh. Bisa gini lah dulu, bisa uji coba dulu. Uji coba. Namanya. Di test drive dulu. Test drive dulu lah. Boleh. Boleh. DP dulu. Ada IG ya di sini. Oh iya, boleh promosi. Kayaknya apa di sini? Nanti di sini kelihatan Kalau- di sini. Kalau yang apa namanya belum punya pacar, Ya boleh DM nanti. boleh DM-an dulu lah, test drive dulu. Nah, Kalau cocok Mungkin gitu. diajak nongkrong ke Pak John dulu lah. Ya, Ke Pak John. nasi jinggo free, satu nasi jinggo free nanti. Saya bayar satu nasi jinggo. Sama minumnya juga. Oh, sekalian Jus tuh. susu. Jus susu. Kapan lagi coba dapat nasi jinggo isi jos susu. Dijamin semangat tuh itu. Jangan semangat. Tetap fresh. Ini udah saya bakar. Sekarang lanjut ke Wika. Banyak saya dapat Coba. pertanyaan. Silakan ambil. Oke. Dingin. Terus apa ya? Cek. Menurut saya teman kerja saya saat ini titik apa? Istilah titik di bawah. Titik berikut. Menurut saya teman kerja saya saat ini gimana gitu istilahnya. Teman kerja saya saat ini sangat kompak, Oh, sangat kompak. saling melengkapi satu sama lain, melengkapi. saling backup satu sama lain. Wih, luar biasa. Apa karena saya ada di sini? Sangat kompak. Pokoknya karir yang nongkrong. Pokoknya satu susah, yang lain bantu. Saling melengkapi. tapi bukan karena saya ada di sini. Itu serius. Itu Dari jawaban- hati yang paling jawaban- dalam, dari hati yang paling dalam. Memang terjadi. kenyataannya seperti itu. Ya, oke. Kita kunci jawabannya. Diterima. Bakar, diterima. Next. Pertanyaan selanjutnya kembali lagi ke Adi. Semoga pertanyaannya aman. Ini aman harusnya Pak. Aduh, sisanya nggak aman nggak jadi. Tinggal 2 pertanyaan aja, lagi 1 berarti Wika punya. Wika terakhir. Nih. Dah ceritakan kejadian yang tidak banyak orang tahu dan itu lucu. Oh. Kejadian yang tidak banyak orang tahu dan itu lucu. Kejadian yang tidak banyak orang tahu dan itu lucu. Coba Saya ceritakan ya guys ya. Itu salah satunya saya sebenarnya tidak terlalu jago mengendarai mobil. Terus pernah ada kejadian lucu ketika naik mobilnya mati di lampu merah dan nyetop semua mobil di belakang. Satu lampu merah full saya berhentikan gitu. sampai lampu Sampai hijau lagi. sampai lampu hijau lagi, lampu merah lagi, masih diam di tempat. Itu di bel-bel dan itu memalukan dan sangat lucu menurut saya. Karena lumayan membuat bapak di samping emosi juga yang ngajarin emosi. Saya anggap itu hal lucu banget buat saya. Itu pengalaman salah satu hal yang lucu banget sih itu. Itu Pak. kejadiannya baru-baru ini ya, Pak? Apa Itu udah lama. sebelum kuliah masih semester 3 itu. Tapi sekarang udah jago kan? Sudah lumayan lah menguasai untuk menyetir itu. Itu salah satu kejadian lucu dan Tapi lampu merah masih berhenti. lampu merahnya masih berhenti sekarang. Masih mobilnya sih tak tinggal di sana, belum tahu pulang sih itu. Bapaknya masih di sana juga kayak. Siapa tahu nanti lampu merah berhenti, tapi mobilnya tak bawa. Nah, bawa. Saya jalan kaki bis itu pas hijau. Tak tinggal malu banget itu. Nah, itu salah satu sedikit orang tahu Pak. Oke, siap kunci. Kita bakar. Berarti pertanyaan terakhir, the last Question. nggak perlu dipilih lagi, udah ini terakhir. Pertanyaan terakhir buat Wika. Kayaknya nih pertanyaan harus dijawab sama Wika sama Adi juga deh. Iya, biar adil ya. Jawab, nggak boleh sama, nggak boleh nyontek jawabannya, nggak boleh ada kalimat sama. Oke. Kita dulu berarti. Nah, Wika dulu.
kenapa harus camping? Harus camping. Kenapa harus camping ya? Kenapa harus camping? Kenapa enggak ke mall, ke apa namanya, ke restoran, ke cafe, ke hotel, atau ke apa namanya, ke Oyo. Koyo, Kenapa aduh. harus camping? Gitu? Kenapa harus camping? Kalau dari saya sih, karena kita kan kerja sudah di kota, sehari-hari udah di kota, macet panas kan sudah nggak bosan gitu loh, sebulan 2 bulan. Dari suasana baru. Ya, jadi kan untuk healing kan kayaknya camping, nyari tempat sejuk, sekali-sekali lihat alam lah, biar lebih refreshing. Tiap hari mata di laptop kan sekali-sekali lihat pemandangan, udara sejuk, ya, yang hijau-hijau, udara segar-segar. udara segar-segar. Ya, itu aja sih. Itu aja. Oh iya. Ya, standar kali ya. Hidup standar ya, Mas. Hidupnya standar aja. Lempeng-lempeng aja hidup. Terus selanjutnya nih pertanyaannya untuk Adi juga, kenapa harus camping? Kenapa harus camping? Kalau bagi saya tuh kalian harus nyoba camping. Kalau pikiran camping itu merepotkan, percayalah setelah kalian merasakan camping itu akan mendapatkan bayaran yang worth it atas semua kesusahan yang kalian alami ketika camping. Maksudnya kenapa harus usaha yang kita dapat di view-nya itu worth it pasti, banget. Nah, kenapa harus camping juga? Karena dari camping itu mengajarkan salah satunya tuh kebersamaan, juga gimana kita membangun kerjasama untuk membangun tenda misalnya, ataupun benar. bisa sharing juga lebih leluasa, karena kan dengan camping itu bisa, apalagi di alam kan, di alam itu lebih, jadi kita lebih bebas dan lebih tenang dalam bercerita jadinya juga. Itu sih Pak kalau dari saya. Oh, sip. Kalau menurut saya kayaknya mungkin kenapa harus camping, apa karena saya traktir. Ya salah satunya itu sih. Karena nutrisi dan isi lambung iritasi. Semua dijamin, tinggal bawa pakaian saja, bawa diri aja udah. Itu salah satu. Kenapa harus camping? Minimal kalian harus punya orangnya siap backup juga tuh. Uangnya banyak, aman lah gitu. Nanti kita tinggal bawa diri aja dah, sama pakaian dah itu ya. Iya. Karena kalau gratis tuh nutrisinya lebih tinggi ya. Perbaikan gizi. Kalau saya boleh nanya sama Pak Surya. Woi, jangan. Apa? Kalau saya nanya itu juga kenapa harus camping Pak? Oh, kenapa harus camping? Ya, nggak usah, saya udah isi. Kenapa harus camping? Karena saya sudah muak sama pemandangan kota sebenarnya, sama mirip sama Wika. Saya udah terlalu, dulu pas tamat SMA itu pengennya lihat kota ya. Sekarang udah lihat kota seperti apa, pengennya malah balik ke suasana desa, tapi pekerjaannya pengen di kota itu, tapi kalau liburannya pengen di desa. Itu sih sebenarnya. Penghasilannya pengen setingkat di kota, nah, ya. Penghasilannya biar kota, tapi healingnya di desa. Suasana desa. Itulah istilahnya. Oke, itu aja, cukup 5 pertanyaan aja. Kalau banyak nanti ngeditnya lama, jawabnya juga lama nanti. Jawabnya lama juga, mikirnya lama juga. Karena bintang tamunya juga penting juga. Dan yang penting mungkin lebih dari 5. Kalau yang nanti tunggu aja ada orang penting. Kalau ada orang-orang penting yang nanti mau datang di podcast siap-siap saya aja. ini, nanti tak kasih pertanyaan ya lebih berbobot dan lebih ini lah, nggak receh lah. Ya, receh. Cuman sekedar aja. Ya, oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa subrek, like sama sare. Kalau nggak suka dislike. Ya, itu aja. Terima kasih dari Pinggan. Dari Pinggan. Dadah. See you.